Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Oh iya anak-anak, hari ini kita tidak belajar secara tatap maya ya, melainkan ibu akan memberikan materi melalui video pembelajaran. Jadi, mohon simak dan perhatikan baik-baik ya videonya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan IPS yang ada pada tema 1 subtema 2. Nah, namun sebelum itu, kita akan melihat kembali atau mempelajari kembali apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Pelajaran minggu lalu di subtema 1, kita sudah belajar terkait kondisi geografis Indonesia, di mana kondisi geografis Indonesia itu adalah negara maritim dan kepulauan. Lalu keadaan alam bangsa Indonesia juga sangat beragam dan bervariasi. Kalian dapat melihat peta kondisi geografis negara Indonesia di halaman 27 dalam buku tema. Dari peta tersebut, kita dapat mengetahui letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Adapun letak Indonesia secara geografis yaitu diapit oleh dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Lalu, Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga berbatasan dengan beberapa negara di Asia dan Australia. Lalu, negara Indonesia juga terdiri dari pulau-pulau. Ada beberapa pulau-pulau besar yang berada di negara Indonesia. Pulau-pulau tersebut yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Bali, Pulau Maluku, dan juga Pulau Papua. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah menuliskan kondisi geografis dari beberapa pulau besar yang ada di Indonesia ini. Selain letak geografisnya, kita juga dapat mengetahui letak astronomi dari Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Sedangkan garis bujur adalah garis hayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Nah, berikut peta letak astronomis Indonesia. Kalian bisa perhatikan dari gambar peta tersebut, kita dapat melihat bahwa secara astronomis, negara Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu dia beberapa materi-materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Hari ini kita akan belajar melanjutkan apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Yang pertama, yaitu kita akan belajar terkait peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Kalian bisa melihatnya di halaman 77 dalam buku tema. Di situ kalian bisa melihat peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia menurut provinsi tahun 2010.
Dari peta tersebut, kita dapat menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada tabel. Yang pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Yaitu Pulau Jawa. Yang kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Jawabannya yaitu Pulau Papua. Yang ketiga, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Jawabannya yaitu sekitar 50-100 orang per kilometer persegi. Lalu yang keempat, berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Jawabannya yaitu kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Lalu untuk pertanyaan kelima, itu disesuaikan dengan tempat tinggal kalian. Selanjutnya ada peta persebaran suku-suku bangsa di Indonesia. Nah, kalian sudah mengetahui beberapa pulau besar yang ada di Indonesia. Dalam pulau-pulau tersebut terdapat suku-suku bangsa yang beragam. Salah satu contohnya yang ada di Pulau Sumatera, yaitu ada suku Aceh, suku Batak, suku Minang, dan Melayu. Untuk persebaran suku-suku bangsa di pulau-pulau lainnya, kalian bisa pelajari lagi nanti. Sekarang kita lanjutkan terkait peta persebaran agama bangsa di Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa agama di Indonesia itu sangat beragam, mulai dari Islam, Katolik, Buddha, Kristen, Hindu, dan Konghucu. Dari peta, kita dapat mengetahui bahwa agama di Indonesia itu didominasi oleh Islam. Walaupun seperti itu, bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Nah, selanjutnya, ternyata bangsa Indonesia ini memiliki keindahan alam yang luar biasa, yakni terdiri dari kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam adalah sesuatu yang terbentuk secara alami akibat dari peristiwa yang terjadi di alam. Sedangkan kenampakan buatan adalah sesuatu yang ada di alam tapi ada campur tangan manusia. Contoh dari kenampakan alam yaitu gunung, sungai, dan lainnya. Sedangkan kenampakan buatan contohnya seperti bendungan. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, iklim di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah letak geografis. Pasalnya, letak Indonesia di daerah Khatulistiwa menyebabkan terjadinya iklim tropis atau panas. Sedangkan lokasi Indonesia yang diapit dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, menimbulkan iklim muson. Lalu, wilayah laut yang luas membuat Indonesia memiliki iklim laut. Selain kaya dengan keindahan alamnya, Indonesia juga sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Ada dua faktor yang mempengaruhi keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor abiotik. Di antaranya iklim, tanah, dan air. Sedangkan untuk faktor yang kedua yaitu faktor biotik, yaitu manusia, serta hewan dan tumbuhan itu sendiri. Terkait persebarannya, kalian dapat membaca di buku tema halaman 96-100. Nah, itu dia beberapa materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, kalian bisa membaca-baca buku sumber yang lainnya atau sumber dari internet. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa setelah belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Amin. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.